mau seperti-Mu, disempurnakan selalu Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Satukan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami masih boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami datang di tempat ini bersama-sama berkumpul di dalam ibadah KKR 2 semalaman. Kami percaya Tuhan Yesus ada hadirat Tuhan yang ada di tempat ini, yang melawat, menjamah, memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya satu hal, bahwa jerih payah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka siapapun yang hadir malam hari ini, pagi hari yang baik ini, kami percaya semuanya pasti dilawat Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang terikat pasti Tuhan bebaskan, dan dalam beban masalah pergumulan pasti Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Kalau kami percaya pulang dari tempat ini, kami semua pasti akan menerima setiap jawaban doa kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Mari Tuhan, pakai terus hamba-Mu, urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami selalu percaya satu hal, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti selalu mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Semua yang hadir pulang pasti diberkati Tuhan. Puji-pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Saudara, selamat pagi. Ada shalom? Kurang semangat. Shalom? Semua diberkati Tuhan? Masih semangat? Amin. Puji nama Tuhan. Boleh salam kanan kiri, kasih semangat dulu, bilang begini, sedikit lagi ya sayang. Iya, sedikit lagi, sebentar lagi kita pulang. Amin. Tadi saya duduk di sana sengaja, saya lihat bahkan ada yang udah tidur sudah. Puji Tuhan, ini nggak apa-apa. Tidur di gereja lebih baik. Amin. Saudara masih bertahan sampai sesi akhir, puji Tuhan. Itu sesuatu anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya tepuk tangan bertahan sampai akhir menunggu busway. Tahuan ya kan, pulangnya jauh, tanggung, pulang jam 3 nggak ada kendaraan, tunggu sampai jam 5 busway udah ada. Saya tahu trik saudara, amin. Tapi nggak apa-apa, saya yakin dan percaya malam hari, pagi hari bukan malam lagi, pagi hari ini jerih payah saudara dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semua pulang pasti mendapatkan jawaban doa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Baik saudara, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Mazmur 66. Mazmur 66 kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membaca dulu ayatnya, nanti saya akan berikan tema atau judul khotbah saya pada pagi hari yang baik ini. Mari kita membuka Mazmur 66. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, mari saya undang sama-sama semangat baca dengan suara yang keras. 2, 3 ya. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku apa? Menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya apa? Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Boleh katakan amin saudara. Saya beri tema khotbah saya pagi hari ini adalah doa yang didengar dan diperhatikan Tuhan. Apa saudara? Doa yang didengar dan diperhatikan Tuhan. Ini sesuai dengan apa yang kita baca tadi di dalam Mazmur 66. Siapa di sini yang mau doanya didengar oleh Tuhan?
Siapa di sini yang mau doanya diperhatikan oleh Tuhan? Nah, kita akan belajar sama-sama dari kitab Mazmur 66 ini, saudara. Sebelumnya saya mau bacakan sedikit latar belakang dari kitab Mazmur 66 ini. Kalau saudara baca dari awal sampai akhir, saudara akan menemukan bahwa Mazmur 66 ini adalah Mazmur pengucapan syukur, di mana pemazmur mengajak seluruh bumi, semua orang percaya untuk bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan baik bagi bangsa Israel. Tuhan telah menolong bangsa Israel dengan dahsyat dan ajaib, dan Tuhan telah mendengar dan memperhatikan doa-doa bangsa Israel. Sampai di sini kalau mengerti boleh bilang amin, saudara. Amin. Ini yang dikatakan oleh pemazmur, betapa baiknya Tuhan mengajak seluruh bumi untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhan telah mendengar doa-doa mereka, Tuhan telah memperhatikan doa-doa mereka. Nah, saudara, saya selalu katakan ini, kalau bangsa Israel saja bisa mengalami hal-hal yang hebat seperti itu, doa-doa mereka didengar dan diperhatikan oleh Tuhan, apalagi seharusnya kita semua. Amin. Aminnya kurang semangat. Amin. Nah, begitu lebih enak. Karena yang semangat, yang respon pasti masuk surga. Amin. Nah, lebih enak lagi, ya kan? Tapi yang mau tidur silakan tidur. Saya nggak bisa kelihatan juga, saudara, lampunya terlalu terang. Maklum, saya jarang khotbah di sini. Tapi nggak apa-apa ya, saudara ya. Amin. Nah, ini saya mau katakan, kalau bangsa Israel saja mengalami pertolongan Tuhan yang hebat luar biasa, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya menerima lebih daripada itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus telah berkorban bagi kita. Amin. Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan yang sempurna bagi kita orang-orang percaya. Boleh kasih tepuk tangan dulu kayak yang buat Tuhan Yesus. Nah, akan tetapi memang Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ada hal-hal yang seringkali menghambat atau menghalangi doa-doa kita. Saya yakin semua pasti sudah tahu, karena orang-orang yang kumpul di sini pasti orang-orang yang militan sekali. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya boleh katakan. Karena muka-mukanya sama semua ini. Di ibadah PA wanita ada, dimanapun ada. Saya lihat muka-mukanya, saya kenal, saudara. Jadi saya merasa saya khotbah di PA wanita hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau katakan sama saudara, ada hal-hal yang memang Alkitab katakan, Alkitab catat, yang menghalangi doa-doa kita. Saudara tandai Mazmur 66 itu, kita akan balik ke sana. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara lihat beberapa ayat dulu. Yohanes 9 ayat 31, kita lihat sama-sama, saudara. Nah, malam hari itu, pagi hari ini, saudara pulang, saudara bawa kabar baik ini, saudara dengar baik-baik. Di dalam Yohanes 9 ayat 31 dikatakan begini, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan siapa? Orang-orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan apa? Yang melakukan kehendaknya. Yang mengerti bilang amin. Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Kemudian satu ayat lagi kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang ini, sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar, dan telinganya kepada apa? Permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau mengerti bilang amin, saudara. Jadi ini dia yang sering kali menghalangi doa-doa kita, membuat doa-doa kita gak dijawab. Jelaskan dari dua ayat ini adalah apa? Dosa dan pelanggaran kita. Amin, saudara. Makanya pagi hari ini kita akan belajar dari pemazmur, Mazmur 66. Mereka mengalami jawaban doa, hal-hal yang hebat. Mereka doa-doa mereka didengar, diperhatikan oleh Tuhan. Kita akan belajar sama-sama dari kebenaran yang diajarkan oleh pemazmur. Saya mencatat sama-sama saudara, ada 3 kebenaran agar doa kita selalu didengar dan diperhatikan Tuhan. Saudara mau sekali lagi doamu didengar dan diperhatikan Tuhan? Mau mengalami jawaban doa? Kita belajar 3 dasar, 3 kebenaran dari pemazmur. Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-16. Apa yang firman Tuhan ajarkan tadi sama kita. Perhatikan baik-baik, marilah kata firman Tuhan. Dengarlah, hai kamu sekalian. Yang apa? Yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Saudara tolong garis bawahi kata kuncinya. Pemazmur menekankan pada satu golongan orang, yaitu hai kamu sekalian yang apa? Yang takut akan Allah. Ini adalah satu golongan spesifik yang ditekankan oleh pemazmur. Golongan orang-orang yang takut akan Allah. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, saudara?
Apa yang dimaksud dengan takut akan Allah? Saya yakin saudara semua pasti sudah tahu. Tapi hari ini kita lihat kembali ayatnya di dalam Amsal 8 ayat 13. Ini yang paling dekat dengan apa yang pemazmur sampaikan kepada kita pagi hari ini. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Jadi kita bisa merangkum di sini bahwa takut akan Tuhan bicara tentang apa? Bicara tentang perilaku, betul? Makanya pemazmur bicara kepada golongan tertentu, golongan orang-orang secara spesifik, yaitu yang takut akan Allah. Jadi yang pertama, catat ini baik-baik. Kebenaran yang pertama, kalau mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan adalah begini: perilaku kita harus benar. Kalau setuju dengan saya boleh bilang amin. Ini yang pertama, ini yang menjadi dasar. Makanya di ayat ke-16 pemazmur bilang dengan jelas, hai kamu sekalian orang-orang yang takut akan Allah. Golongan ini secara spesifik disebutkan oleh pemazmur. Jadi pemazmur mengajarkan sama kita, ini kunci yang pertama, kebenaran yang pertama. Saudara hari ini mau doa didengar oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Jadilah orang-orang yang berperilaku benar. Amin. Amin. Perilaku kita harus benar. Sampai saat ini saya selalu teringat apa yang Bapak Reji katakan. Saya terus ingat, nggak akan pernah lupa apa yang Bapak Reji katakan. Bapak Reji bilang begini, kalau you hidup benar, surga nggak punya alasan menolak doa-doa itu. Amin. Setuju nggak kira-kira? Oh, harus setuju. Ini satu statement yang powerful. Ini satu statement yang sejalan dengan firman Tuhan. Saudara harus tahu itu. Bapak Reji itu orang pilihan Tuhan, saudara. Bersama Ibu Gembala, Ibu Darmiati, saudara harus tahu itu. Mereka orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kalau ngomong itu penuh hikmat, penuh kuasa. Dan beliau selalu katakan itu. Saya ingat sampai sekarang, kalau you hidup benar, surga nggak punya alasan menolak doa-doa itu. Dan ini statement yang menurut saya sangat-sangat tepat dan powerful sekali. Kenapa? Karena ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Saudara melihat firman-Nya, coba kita lihat sama-sama. Yesaya 59. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Saya mau saudara paham, ini yang pertama, dasar yang diajarkan oleh pemazmur. Karena saya rindu malam hari ini kita bukan hanya berkumpul sebagai rutinitas datang beribadah, tapi saya mau saudara malam hari ini, pagi hari ini, bersama dengan saya kita semua mengalami jawaban doa. Amin saudara, didengar dan diperhatikan oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi betul, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah, yang membuat Tuhan tidak menolong kita, membuat Tuhan tidak mendengar doa-doa kita adalah kejahatan kita. Makanya tadi pemazmur bilang, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Saudara bisa lihat hubungannya? Bisa dapat koneksinya di sini. Jadi ini yang pertama yang Tuhan mengajarkan sama kita. Pagi hari ini, sekali lagi saya doa, kita semua mengalami jawaban doa. Amin saudara. Tapi ini yang pertama, Tuhan mau semua harus dimulai dari sini. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Boleh katakan amin saudara? Amin. Jadilah orang-orang yang menghormati Tuhan dengan cara hidup yang benar. Bahkan firman Tuhan kan katakan, ujilah segala sesuatu, betul nggak? Iya, segala sesuatu itu harus diuji. Saudara harus sadari, di dalam Tesalonika dikatakan uji segala sesuatu. Saya akan mencatat ayat di sini, tapi hanya keluar. Saat ini Tuhan mau sampaikan ini, uji segala sesuatu, peganglah hanya yang baik, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi saya selalu katakan ini dalam khotbah saya hari ini. Saudara kalau tahu itu niatnya jahat, jangan itu. Kalau tahu itu tujuannya tidak baik, jangan itu. Amin saudara. Kita harus berani mengambil sikap. Nggak enak pak, kasihan pak, saya udah kenal baik. Jangan mau, jangan bodoh. Karena ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita semua punya pergumulan dalam hidup, setuju? Oh kita semua mau doa-doa kita dijawab. Nah ini yang pertama Tuhan mengajar sama kita. Belajar hari ini, semua harus dimulai dari sini. Hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan. Perilaku kita harus benar. Setiap perilaku yang benar
pasti akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah berkenan, maka percayalah setiap doa-doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Jadi mulai pagi hari ini, saudara pulang ke rumah, saudara mau kabar baik ini, jangan lagi kompromi dengan yang namanya dosa. Kalau saudara tahu itu salah, jangan lakukan. Kalau saudara tahu itu nggak benar, mundur dari situ. Amin, saudara. Pergaulan juga kita harus jaga selalu. Saya selalu ingatkan sama ibu-ibu khususnya, mari bu, jauhkan gosip. Amin. Amin. Oh, senang ngomong begitu ya, salah. Mulut-mulut gua. Iya. Saya mau ngomong ini sampai terus, saya nggak akan bos. Saya akan ingatkan terus, kenapa? Karena ini penyakit masyarakat, penyakit ibu-ibu. Karena di sini kebanyakan ibu-ibu, dari 10.000 jemaat di sini, 9.950 ibu-ibu. Sisanya semua bapak-bapak, termasuk saya. Jadi mari hari ini, kalau tahu itu nggak baik, kalau itu tahu itu nggak benar, stay away, mundur, jangan bergaul, jangan masuk ke dosa. Karena ini awal mulanya. Amin. Saudara hari ini berdoa boleh dengar, dijawab. Perilaku kita harus benar. Tepuk tangan Maria buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-17. Kebenaran yang kedua, yang Mazmur mengajarkan sama kita, supaya doa kita didengar dan diperhatikan oleh Tuhan. Kepadanya, lihat, aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan apa? Pujian. Jelas banget. Pemazmur pertama bilang, hai kamu sekalian golongan yang takut akan Tuhan. Kemudian pemazmur bilang yang kedua, kepadanya aku telah berseru dengan apa? Mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan apa? Pujian. Kita bisa menarik apa? Hal yang sederhana, hal yang nyata, kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, supaya doa kita didengar, diperhatikan oleh Tuhan adalah mulut kita harus baik. Yang setuju bilang amin. Amin. Oh iya, ini yang kedua. Setelah perilakumu benar, yang kedua mulutmu harus baik. Harus baik. Kenapa Mazmur mengatakan itu? Kenapa mulut kita harus baik, saudara? Kenapa? Karena Mazmur berkata dengan mulut kita berseru kepada Tuhan. Lidahku memuji Tuhan. Makanya mulut ini harus baik. Harus baik. Dan firman ini sebenarnya diteguhkan atau ditegaskan kembali di dalam Yakobus 3. Apa yang dikatakan oleh Yakobus? Coba kita lihat. Gak apa-apa, saya udah mulai melihat banyak mulut-mulut yang menguap, tapi gak apa-apa. Bisa melihat kesana, saya melihat di sini. Bisa konsentrasi saya. Saya tahu ini berat sekali. Gak apa-apa, tahan sedikit lagi, ya sedikit lagi. Tahu kan bekas berarti gak pernah lama. Bibir gue pun gak lama ada isinya kalau dia kasih. Yang gak lama bukan cuma ketawa-ketawa, pulang nggak tahu apa. Enggak lah, ada isinya belajar. Karena lama sedikit, panjang lama, percuma panjang-panjang. Ya kan, ada yang bilang Pak cepet banget nih. Tapi puji Tuhan banyak kan yang suka saya banyak orang. Amin. Terlalu lama. Percuma saudara dengan firman Tuhan lama-lama, 1 jam setengah buat apa? Bukan cuma mendengar, yang penting udah ngelakuin belum gitu. Ya kan, dengar percuma, terlalu lama juga hilang semua, saudara. Hilang, percaya saya. 15 menit pertama fokus, 20 menit mulai goyang. Cari makanan, 45 menit udah mulai hilang. 50, 60 udah pengantar, nggak tahu kemana. Jadi sisanya semua hilang, semua udah pasti. Tapi kalau kita dalam padat 30 menit sampaikan firman, saya pulang kasih proses sekarang semoga berkat Tuhan Yesus. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan bilang dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lihat baik-baik, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10 bilang dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Coba bilang sama kanan kiri, nggak boleh demikian terjadi. Saudara pasti apa? Saya akan mulut yang suka mulut di sini. Amin. Dari mulut yang satu kita memuji Tuhan, dari mulut yang satu kita mengutuki. Firman Tuhan bilang hal ini tidak boleh terjadi. Makanya mulai hari ini mulut kita itu harus baik. Amin. Mulut kita ini harus selalu dijaga. Amin. Amin. Karena mulut ini tujuannya untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Amin. Untuk
untuk mengatakan hal-hal yang baik. Itu tujuan Tuhan menciptakan mulut, saudara. Bukan untuk mengutuki manusia, bukan untuk mengutuki keadaan kita, bukan, tapi untuk mengucapkan tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Nah, kalau hari ini kita mau melihat hal-hal baik terjadi dalam hidup kita, maka gini loh, saya terus katakan, perkataan yang boleh keluar dari mulut ini hanya perkataan yang baik. Amin. Perkataan yang boleh keluar dari mulut ini hanya perkataan berkat. Amin. Makanya tadi di ayat 17 Pemasmur bilang apa? Saudara, mengajak kita semua untuk apa? Menyanyikan pujian bagi Tuhan. Betul. Itu yang dikatakan pemasmur. Dari mulut kita menyanyikan pujian. Jadi yang boleh keluar dari mulut ini hanya yang boleh keluar dari mulut ini hanya hal-hal yang baik. Nah, mulai hari ini pilihan di tangan kita masing-masing. Saudara mau doa mau dijawab? Saudara mau diperhatikan oleh Tuhan doamu? Ini kuncinya yang kedua. Mulut kita harus baik. Mazmur bilang dengan mulut kita memuji Tuhan. Bahkan di Mazmur 66, coba kita lihat saudara, di ayat yang pertama, di awal situ, pemazmur memulai perkataannya dengan satu perkataan yang powerful. Dibilang begini, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ayat yang kedua, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan apa? Puji-pujian, memuji Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga bilang, katakanlah kepada Allah, lihat betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Lihat, Mazmur memulai perkataan dengan memulai pasal ini dengan sebuah perkataan yang hebat. Kita harus bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji Tuhan, mengatakan tentang kebesaran Tuhan. Jadi inilah fungsi daripada mulut kita yang mendatangkan berkat-berkat mukjizat Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin, saudara? Amin. Makanya ini yang kunci yang kedua. Kalau saudara mau hari ini doa mau dijawab, jaga mulut kita. Amin. Mulut kita harus baik. Di dalam keadaan tertekan, kalau kita masih bisa memuji Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Setuju kan kira-kira? Nggak setuju? Setuju? Di dalam keadaan tertekan, kalau kita masih bisa memuji Tuhan, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Di dalam keadaan sulit, kalau kita masih bisa mengucap syukur, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Itu, perhatikan baik-baik. Dalam keadaan tertekan, kita masih bisa memuji Tuhan, itu berkenan. Dalam keadaan sulit, setengah mati, kita masih bisa bersyukur, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Karena orang biasanya gampang memuji karena dalam keadaan enak, betul kan? Oh iya. Tapi coba renungkan hari ini, firman Tuhan mengajarkan sama kita. Dalam keadaan apa kita belajar, cara mulut kita baik. Dan mulai hari ini jangan pernah mengeluh tentang hidup. Amin. Jangan pernah mengeluh tentang hidup. Karena Tuhan itu nggak pernah keliru. Tuhan itu nggak pernah salah. Ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Yes. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah keliru. Selalu ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Maka di tengah keadaan sulit sekalipun, ucap berkat. Amin, saudara. Ucap berkat. Semua pasti baik. Aku yakin dan percaya. Ada mukjizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan mengutuki diri kita. Amin, saudara. Iya. Jangan pernah mengutuki diri. Jangan pernah bilang nggak bisa, nggak mungkin, nggak ada harapan. Ada banyak orang begitu. Nggak mungkin. Laki gua nggak mungkin bertobat sampai mati. Saya dengar sendiri loh itu. Saya bukan ngada-ngada loh. Ini mimbar loh. Ngomong sama pendeta begitu, Pak, laki, nggak gua sih, ngomongnya laki saya sih. Tadi cuma improvisasi sih. Pak, laki saya nggak mungkin bertobat, Pak, sampai mati bertobat. Itu kutuk. Itu mengutuki keadaan. Jangan pernah mengutuk, jangan pernah bilang nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada jalan, nggak ada kesembuhan. Jangan pernah bilang begitu. Amin, saudara. Amin. Jangan. Sekalipun keadaan nggak baik, ucapkanlah selalu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari mulut kita. Setuju bilang amin, saudara? Iya, belajar itu. Saudara mau lihat hal-hal baik, ucapkan yang baik, puji Tuhan. Katakan, sekalipun suamimu jahat hari ini, Bu, sekalipun istrimu jahat hari ini, Pak, sekalipun anak-anakmu maaf, mungkin pergaulannya salah hari ini, tapi tetap ucapkan yang baik. Aku percaya Tuhan pasti jamah suami, Tuhan pasti jamah istriku, Tuhan pasti jumpai lawat anak-anakku. Anak-anakku anak-anak yang baik yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau ada nama hari ini kau gagal, tapi bilang aku percaya pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Aku percaya pasti ada kemuliaan dari Tuhan. Itu yang mendatangkan jawaban.
yang mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Ya, termasuk juga saya selalu katakan ini dalam keadaan sakit. Jangan pernah bilang kau sakit. Gimana sih Pak Pendeta? Ngerti nggak maksud saya? Iya, ngerti. Ada sakit semua kayaknya. Sakit jiwa atau sakit hati? Ini mulai males nih. Ngantuk. Termasuk dalam keadaan sakit. Jangan pernah bilang sakit. Biasa pulang dari doa semalaman nih, ada aja yang masuk angin lah, bilang lah, ya, ada. Aduh, gua bilang, lu lihat, ngomong begitu pasti bilang. Percaya, buktiin aja. Aduh, gua batuk nih. Batuk pasti. Percaya deh. Gak sehat. Coba buktikan kalau nggak percaya. Ngomong aja sakit. Aduh, masuk angin nih, nggak ada badan nih. Tulang-tulang gua sakit semua nih. Sakit, pasti. Jangan ngomong sakit. Kalau ada, nah itu ya. Bilang saya batuk, enggak sehat aku semua, aku berkati Tuhan bebas virus itu ngomong nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, saya tahu ini mau subuh, ya. Ini semua usianya udah uzur. Memang agak berat, biasanya sudah tidur ya betul. Dan ini kita seru begadang buat Tuhan yang Maha Kuasa. Pulang dari tempat ini saudara dalam keadaan gak enak, mungkin saudara merasa kurang fit, tetap jangan bilang saya sakit. Amin. Jangan bilang saya sakit. Aku sehat, aku tidak sakit, aku sehat, bebas virus, bebas penyakit. Ucapkan kami tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Di tengah keadaan sulit sekalipun apapun yang saudara alami hari ini, tetaplah mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Amin. Lakukan itu. Yang kedua, mulut kita harus baik. Kalau mulut kita baik, maka percayalah Tuhan selalu pasti mendengar dan memperhatikan. Karena semua hal-hal baik itu datangnya dari mulut. Kalau kita selalu mengucapkan berkat, kita selalu mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka saudara pasti akan melihat semua hal-hal baik datang ke dalam kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, kita belajar saudara bagaimana supaya kita didengar, doa-doa kita diperhatikan oleh Tuhan. Mulut kita harus baik. Renungan ini yang kedua. Yang suka maki-maki orang, yang suka ngomong kasar, yang suka mengutuki hari ini, bertobatlah. Sadari mulut kita punya dosa. Amin. Mazmur bilang mulut kita untuk memuji Tuhan, mulut kita untuk mengucapkan berkat, semua hal-hal yang baik. Jadi mulai hari ini, bawa pulang firman ini, bawa pulang kebenaran ini, biarlah kebenaran ini memerdekakan saudara dan mengubahkan seluruh kehidupan saudara. Tepuk tangan yang paling sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bilang sama saya begini, puji Tuhan ini terakhir. Haleluya. Ya, ini yang terakhir, tapi belum selesai sedikit lagi. Yang terakhir ayat yang ke-18. Saya udah mau musik, boleh siap-siap aja, nggak apa-apa. Ayat yang ke-18, firman Tuhan bilang begini, seandainya ada niat jahat dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau apa? Garis bawah itu kata kuncinya, niat jahat. Itu kata kuncinya, niat jahat. Mazmur kembali berbicara secara spesifik tentang satu hal, namanya niat jahat. Kalau bicara tentang niat jahat, maka ini sudah pasti menyangkut tentang apa? Hubungan dengan sesama. Setuju nggak kira-kira? Saudara kan anggap, saya ulang sekali lagi. Kalau bicara tentang niat jahat, pasti ini berhubungan, menyangkut tentang sesama. Menyangkut tentang hubungan dengan sesama, betul? Oh iya. Karena gini, kalau kita hanya tinggal sendiri, di dunia ini kita hanya sendiri, atau saudara tinggal di gua, saudara tinggal di hutan sendirian, bertemu sama monyet, sama gajah, sama jerapah, apakah ada niat jahat sama monyet? Gua kiri sama dunia. Bisa nggak begitu? Kalau bicara tentang niat jahat, sudah pasti hubungan dengan sesama. Saudara tahu, niat jahat itu semua bersumber dari mana? Dari hati. Dari dalam. Semua niat jahat, semua hal-hal yang jahat bersumber dari dalam. Itu yang firman Tuhan katakan. Makanya bukan yang masuk yang menajiskan, karena yang masuk akan keluar. Selesai.
Tapi yang berasal dari dalam yang keluar itu yang menajiskan. Yang berasal dari hati. Semua niat jahat bersumber dari hati. Pemazmur tahu betul tentang itu. Makanya di ayat 18 tadi baca sekali lagi dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi ini yang terakhir, yang ketiga. Kalau saudara mau hari ini doamu dijawab Tuhan, didengar Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, maka hati kita harus bersih. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin semua. Amin. Ini yang terakhir biasa. Tuhan mengajarkan sama kita, nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Yang terakhir, saudara mau doamu dijawab Tuhan, saudara mau didengar, diperhatikan oleh Tuhan, hati kita harus bersih. Saya nggak akan pernah bosan ngomong ini, saudara. Segala perasaan iri, segala dendam, kepahitan, kebencian, sakit hati, itu semua harus dibereskan. Aminnya mulai nggak ada. Saya saya sengaja ngomong dengan kencang. Saudara bangun. Saya ulang sekali lagi. Pokoknya saudara selama ikut khotbah saya akan terus dengar perkataan ini. Saya akan terus ulang-ulang ini sampai maut memisahkan. Jadi nikah aja ya. Segala perasaan iri, dendam, kepahitan, kebencian, sakit hati, semua itu harus dibereskan. Karena kalau nggak dibereskan, Tuhan nggak akan dengar. Jadi kalau saudara masih mau mempertahankan itu, silakan, itu pilihanmu. Makanya ada banyak doamu nggak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Ini dia masalahnya. Hatimu nggak bersih, hatimu nggak beres, betul? Ya. Tapi masa punya harga diri, ya udah. Kalau Tuhan datang tanya harganya berapa ya? Sesuatu aja. Tuhan aja kalau memandang dirinya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia buang semua itu. Lalu saudara masih bilang, saya punya harga diri, saya begini-begini, nggak bisa Pak. Saya harus begini Pak, nggak bisa Pak. Serah. Lakukan yang baik menurut saudara. Tapi kebenaran yang diajarkan malam hari ini, pagi hari ini, kalau saudara mau dengar Tuhan, hatimu harus beres, hatimu harus bersih. Karena kalau enggak, Tuhan nggak akan dengar. Tepuk tangan jangan setengah-setengah dong. Kalau tepuk tangan, yang tepuk tangan tadi ketawa yang hatinya beres tuh. Yang tepuk tangan masih ragu-ragu, nggak ada. Kalau Matius 6 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya apa sih? Apa kita harus doa ngumpet-ngumpet sama Tuhan? Enggak. Maksudnya apa sih? Firman Tuhan bilang kalau doa masuk ke dalam kamar, tempat tersembunyi, berdoa dari tempat tersembunyi, Bapa melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Yang tersembunyi itu apa sih? Hati. Bukan ngumpet-ngumpet doa di kolong meja, lari di belakang. Bukan. Tapi yang tersembunyi yang dibalaskan oleh Tuhan adalah hati. Karena hati ini tersembunyi. Betul? Oh iya, siapa yang tahu isi hati? Tidak ada. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mas, karena kau udah 100 tahun puji Tuhan, apakah kau tahu isi hati suamimu 100%? No. Apakah kau tahu isi hatimu 100%, isi hati istrimu 100%? No. Yang tahu 100% itu kita dan Tuhan. Betul? Makanya ini tersembunyi. Sampai kapanpun, Tuhan melihat itu. Nah, kita katakan banyak. Bukan yang dilihat oleh manusia, dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat. Ini yang selalu dilihat oleh Tuhan. Ini yang Tuhan cari, hati yang bersih. Amin saudara. Jadi kalau hari ini saudara mau doa dijawab oleh Tuhan. Terakhir belajar ini, hati kita harus bersih. Amin. Tuhan yang berdoa. Tuhan berapa? Terlalu jahat buat saya Pak. Dia udah menghina keluarga saya. Dia udah sakitin hati saya begitu jahat Pak. Saya hampir mati karena dia Pak. Minta pertolongan Tuhan. Kamu gak akan mampu dengan kekuatanmu. Untuk mengampuni orang dengan kekuatanmu, kau gak akan mungkin bisa. Apalagi orang yang begitu jahat sama saudara. Tapi hari ini minta pertolongan Tuhan. Yang penting harus dimulai dari kesadaran.
Saya hari ini mau doa, saya dijawab oleh Tuhan. Saya punya kesadaran ini. Dan kuncinya saya harus bereskan hati saya. Maka saya harus minta pertolongan Tuhan. Tuhan, dia terlalu jahat sama saya, terlalu kejam. Tapi hari ini saya ambil keputusan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bereskan hati saya mau tapi saya nggak tahu gimana caranya. Tuhan, tolong saya setiap kali engkau berseru minta pertolongan Tuhan. Maka Roh Kudus pasti akan menolong dan memampukan kita. Gak bisa dengan kekuatan kita, tapi sadar ada Roh Allah, penolong yang sejati, Roh kebenaran yang menuntun kita, yang pasti akan memulihkan keadaan kita. Amin saudara. Bahkan saya mau katakan sampai saat ini sebagai hamba Tuhan, di dalam doa saya, saudara harus tahu, saya selalu minta ini. Ya, selalu. Setiap malam saya doa. Di dalam doa saya katakan, saya doa, Tuhan tolong jaga hati saya. Saudara jangan pikir hamba Tuhan guncangannya besar, tekanannya berat. Hati-hati, saudara harus tahu. Makanya setiap malam saya doa, Tuhan tolong jaga hati saya. Makanya puji Tuhan sampai saat ini, walaupun ada orang yang jahat sama saya, ada orang yang berusaha menjatuhkan saya, ada yang fitnah saya baru-baru ini, ada. Guncang sih, tapi ya udah, saya doa, Tuhan tolong jaga hati saya. Ada orang yang jahat sama saya, bahkan ada orang yang merampas hak saya. Saya cuma doa, Tuhan tolong jaga hati saya. Itu doang yang saya minta. Secara daging memberontak, secara daging apa? Main gua samperin, gua gamparin, betul? Itu daging, betul gak sih? Kan saya kalau ngomong apa adanya. Saya kalau ngomong cengli-cengli aja, supaya saudara ngerti, betul ya bahasanya, supaya saudara tahu. Iya dong, secara daging orang jahat sama kita, orang fitnah kita, sini lu ngomong apa lu? Ya kan? Kita main beset-beset mulutnya, kita main jambang dia, kesel ya kan? Saya gak balas. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga hati saya. Jaga hati saya, supaya saya gak benci, supaya saya gak dendam, supaya saya gak sakit sama siapa. Dan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai detik ini, saya gak pernah benci sama Tuhan. Saya gak pernah dendam. Amin. Saudara tahu apa yang terjadi? Sekalipun saya mengalami banyak pergumulan dalam hidup saya, tapi sampai detik ini saya melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bukan hanya Tuhan Yesus. Makanya ini yang terakhir kita belajar, hati kita harus bersih. Dan saya berdoa untuk saudara semua yang hadir di tempat ini, biarlah setiap firman yang saudara dengar semuanya boleh tertanam, semuanya boleh bertumbuh dan berbuah. Dari sesi 1 saudara hadir, atau saudara mungkin baru hadir sesi 2, atau mungkin khusus Lukas PMI sesi 3, ada juga saya tahu. Kayak tapi ada kok. Ya masih ada lah. Ya, saya doa biar setiap firman Tuhan ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan saudara. Saudara pulang, saya percaya gak lagi sama seperti saudara datang. Saudara lakukan firman Tuhan, laku firman Tuhan menyenangkan hati Tuhan, maka dengarlah setiap doa-doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kemuliaan yang mulia buat Tuhan Yesus. Mari kita dulu kalau kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau datang sama Tuhan malam pagi hari yang baik ini, saudara. Kita mau naikkan pujian kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa segenap hati kami pagi hari yang baik ini. Sebelum kami pulang, kami mau memuji Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Di waktu yang tepat, boleh taruh tangan kirimu di dada, boleh angkat tangan kananmu sejenak pagi hari ini. Ambil waktu, kita mau renungkan firman Tuhan. Sejenak pagi hari ini ambil waktu, saudara masing-masing boleh berdoa sama Tuhan. Kita belajar satu kerinduan. Oh, kita semua pasti mau doa kita didengar. Kita semua pasti mau doa kita diperhatikan oleh Tuhan. Kita belajar dari Mazmur yang mengalami jawaban doa dari Tuhan. Yang pertama adalah kita harus hidup takut akan Tuhan, membenci segala kejahatan, maka perilaku kita harus benar. Ini yang pertama. Semua harus dimulai dari sini. Saudara, sadari hari ini, kalau saudara masih di jalan yang salah, saudara masih berada dalam pergaulan yang gak baik, yang gak benar, saudara masih melakukan yang salah, mari pagi hari ini ambil waktu, datang sama Tuhan, komit, Tuhan, saya mau tinggalkan yang salah, saya mau jaga perilaku saya benar, saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, kalau hari ini saudara punya perilaku yang benar, doa-doamu pasti didengar. Telah mendengar, Tuhan memperhatikan kehidupan orang-orang takut akan Tuhan. Yang kedua, kita belajar. Kalau hari ini saudara doamu didengar, diperhatikan oleh Tuhan, maka mulut kita harus baik. Mazmur bilang, dengan mulut aku memuji Tuhan, aku bersorak-sorai, aku berseru kepada Tuhan. Mulut ini harus mengucapkan hal-hal yang baik. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan, itu yang dilihat oleh Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, dari mulut yang sama tidak boleh keluar berkat dan kutuk. Tujuan Tuhan menciptakan mulut adalah untuk kita memuji Tuhan. Makanya di tengah keadaan apapun yang saudara alami hari ini, mungkin keadaan sulit, keadaan setengah mati, keadaan terdesak, saudara mau lihat jawaban doa, ucap berkat, ucap syukur, berkatakan hal-hal yang baik. Berhentilah mengutuki dirimu, tapi ucapkan selalu hal-hal yang positif. Aku yakin percaya pasti ada mukjizat. Aku yakin percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Aku yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur, ucap berkat, ucapkan hal-hal yang baik. Maka semua yang baik pasti akan datang dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kita mau didengar, diperhatikan oleh Tuhan. Hati kita harus bersih. Malam hari ini, saudara boleh doa sama Tuhan. Mungkin hari ini saudara masih ada kebencian, masih ada kepahitan, masih ada rasa sakit di hati, masih ada suka iri sama orang. Malam hari ini, pagi hari ini, gak usah tengok kanan kiri, ambil waktu kau doa sama Tuhan. Kau minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya mau ampuni, saya mau ampuni, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Terlalu sakit, tapi saya mau ampuni. Doa, berserah sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Allah Roh Kudus pagi hari ini bekerja di tempat ini, menjamah dan memulihkan hati saudara. Kalau hatimu bersih, percayalah doa-doamu pasti terdengar. Maka hamba berdoa pagi hari ini untuk semua jemaatmu yang hadir. Tuhan Yesus sayangi mereka, Tuhan Yesus jumpai mereka pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang terhilang. Pagi hari ini Tuhan sayangi mereka, Tuhan dengar setiap doa-doa mereka, Tuhan pulihkan setiap keadaan mereka. Hari ini kami datang di hadirat Tuhan, bawa segenap hati kami kepada Tuhan. Kami biarlah Roh Kudus bekerja menjamah, melawat, memulihkan, memberkati. Kami percaya pulang dari tempat ini tidak lagi sama seperti kami datang. Kami pulang membawa kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu kembali dua-dua saudara, kembali memejamkan matamu, pandang Tuhan, angkat suara kepada Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan jalan yang
terus pimpin kami oleh kuat kuasa kasih mampukan kami, agar kami tidak hanya cakap jadi pendengar firman Tuhan, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan yang menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga mulut kami, untuk hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ucapkan bagi hamba terkasih Bapak Pendeta Lukas Ferdi, Tuhan berkati bersama keluarga, bersama tim, semakin hari pakai Tuhan semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka pada pagi hari ini kami akan terima yang terbaik kebenaran Tuhan. Kami percaya ada kuasa dan mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita terima terbaik kebenaran Tuhan Yesus, saya bacakan beberapa pengumuman informasi bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, sama-sama kita menyaksikan video Winter Camp 2024. Selamat menyaksikan. Shalom Malaysia, saya Pendeta Marcel Serang mengundang seluruh teman-teman kaum dan penergas untuk bersama-sama di acara yang luar biasa, apalagi kalau bukan Penergas Youth Winter Camp 2024 dengan tema Vision, dan akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan 1, 27 sampai dengan 29 Juni 2024 bertempat di Camp David Puncak. Untuk pendaftarannya dilaksanakan di tempat-tempat berikut ini. Ayo segera daftarkan diri kalian sebelum kuotanya habis. Tentunya acara ini akan sangat memberkati setiap kita. So jangan lupa hari Kamis sampai dengan Sabtu 27 sampai dengan 29 Juni 2024. See you there. God bless you. Baik, puji nama Tuhan, kami mengundang setiap jemaat Tuhan, khususnya teman-teman pemuda atau bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin punya anak yang masuk dalam masa remaja, sama-sama dapat didaftarkan dalam acara Winter Camp 2024 dengan tema Vision, bertempat di Camp David Puncak pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2024. Untuk informasi dan pendaftaran bisa dilakukan melalui yang pertama, yaitu website di www.ibras.org/wintercamp 2024 atau di nomor WhatsApp di 0852 1349 9967 dan di 0852 1349 9968. Lalu juga bisa melalui email di wintercamp@iberias.org.id. Untuk pendaftaran langsung, jemaat Tuhan bisa langsung menghampiri kebun Winter Camp 2024 di 9 cabang gereja di Iberias, yaitu di Iberias Kelapa Gading, di Bekasi Town Square, Balai Sarmini, di Iberias CBD, kemudian di Iberias Central Park, di Iberias Purinda Financial Tower, di Iberias Newton Cibubur, Mall Alam Sutra, dan juga di Iberias Plaza Jambu Bogor. Dan kami juga informasikan itu akan diadakan ibadah itu roadshow Winter Camp 2024 bersama Penergas Tim yang diadakan pada ibadah KPR Pemuda Bergas pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pada jam 5 sore, yaitu di mana roadshow Winter Camp ada di dua tempat, di Iberias Kelapa Gading bersama Bapak Pendeta Marcel Serang, dan juga di Iberias Cibubur Legenda Wisata atau di Newton Cibubur bersama Bapak Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya. Dan terakhir kembali kami sampaikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin dilayani dalam pelayanan doa, konseling dan kunjungan, telah dibuka kantor pelayanan gereja di Indonesia di dua tempat, yaitu pertama di Iberias Bekasi Town Square lantai LG dan juga di Iberias Center Kelapa Gading lantai 3 dibuka hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, atau bisa menghubungi nomor telepon yang pertama di 0852 1115 1227 atau di 0852 1115 1228. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama dan satu dan terbaik tubuh darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan buat pagi hari yang baik ini, kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Kita angkat roti bersama-sama yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman percaya sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib, agar aku bersama keluarga mulai pagi hari ini kami menolak terkapar sakit, kami menolak terkapar di rumah sakit, kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak kanker, kami tolak tumor, dan kami percaya kemanapun kami melangkah, malaikat Allah pasti menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama saudara, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur bersama-sama yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman percaya sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Keluarga kami diurapi menjadi keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan. Keluarga yang kudus menolak poligami, poliandri. Kami menolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Mulutku diurapi tidak berdusta, tanganku diurapi tidak mencuri. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami bersama keluarga termeterai sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga surga, doa kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Kami tidak mengembara. Ketiga, oleh tetes darah Kristus, oleh bilur-bilurnya segala penyakit kami sembuh. Kami percaya pagi hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami tolak migrain, kami tolak sakit kepala, kami tolak vertigo, kami tolak pendarahan, kami tolak sakit kista, tumor, jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, tidak ada flek, tidak TBC. Kami tolak sakit lever, ginjal kami sehat, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah, kami tolak segala virus, kuman dan bakteri. Kami percaya darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Mari saudara, jangan diminum dulu. Saudara boleh masing-masing pagi hari ini doa naikkan syukurmu sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, lawat Ibu Heli saat ini yang terkapar sakit. Kami doa dalam nama Yesus, mukjizat Tuhan terjadi, sembuh dari kanker Tuhan, dan terkapar di ICU sehat sempurna. Tuhan pulihkan Ibu Heli dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami percaya setiap doa-doa mereka Tuhan dengar, setiap doa-doa mereka Tuhan kabulkan dari kerajaan surga. Hidup mereka dipulihkan Tuhan, hidup mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa selalu buat gereja kami Tiberias. Tuhan sayangi terus Tiberias, berkati Tiberias semakin penuh kuasa, semakin diperlengkapi Tuhan akhir zaman. Ada minyak anggur tidak didosakan, terus menjangkau memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kita angkat bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada kepala sidang kami untuk diucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, dan tidur pun diberkati. Kedua, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari jubah baru. Artinya mulia akan terbang ke surga sepanjang masa pesta di surga. Ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari kasih baru, sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Kami tidak gagal, tidak rugi. Doa kami, setiap hutang-hutang pribadi lunas dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka, kutuk gagal maut sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita minum sama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama kita mengucap syukur tamunya dengan tubuh dan tulis pada pagi hari ini, percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Tubuh Yesus menyembuhkan darahmu Yesus jika setiap terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari kita angkat minyak urapan sama-sama. Kita akan berdoa untuk minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang turun dari surga. Minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Karena manusia serupa segambar dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang turun dari surga. Minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, bahkan mengurapi kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan. Inilah minyak urapan yang turun dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh selesaikan ibadah ini sampai pada akhirnya. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri, berkat anugerah yang Tuhan beri. Terima kasih. Kami bersyukur juga kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Tuhan semua yang hadir terima mukjizat dari Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang terikat sudah Tuhan bebaskan, yang di dalam beban masalah pergumulan sudah Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Kami berdoa juga mengangkat untuk setiap pokok permohonan doa yang dituliskan oleh jemaat yang hadir. Kami terlalu percaya apapun yang menjadi beban masalah, pergumulan, sakit, penyakit mereka, Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Kami berdoa Tuhan Yesus sayangi setiap jemaat yang hadir. Maka biarlah pulang dari tempat ini kami percaya mukjizat Tuhan terjadi, perubahan besar pasti terjadi dalam hidup mereka. Setiap mereka yang berdoa agar keadaan ekonomi dipulihkan, Tuhan jamah, Tuhan lawan, pasti ada jalan keluar. Mukjizat Tuhan terjadi, ekonomi mereka dipulihkan, hutang-hutang semua lunas dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa yang rindu untuk punya rumah, Tuhan Yesus lawan, Tuhan Yesus dengar, berkati mereka punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Kami juga berdoa untuk semua pasangan suami istri yang hadir yang belum punya keturunan ilahi, Tuhan Yesus jamah, lawan, berkati agar diberkati dengan keturunan ilahi 2-3 orang anak dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa agar setiap apapun yang menjadi pokok doa mereka, kerinduan mereka pagi hari ini, Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus dengar. Rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan, keluarga mereka dipulihkan Tuhan, anak-anak mereka semua dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Tidak ada keluarga pun yang terhilang, semua yang belum bertobat Tuhan jamah, Tuhan lawan, Tuhan selamatkan. Tidak ada yang terhilang, semua yang kumpul di bumi, kumpul di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ucap berkat buat gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji, panjang umur, sehat sempurna, selalu diberkati Tuhan. Bersama Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji, semua dalam berkat perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, worship leader Pak Richard Rajo bersama istri anak dan keluarga diberkati Tuhan. Daniel Petri bersama keluarga selalu diberkati Tuhan. Berdoa untuk para tim musik, Mas Dwi, berdoa untuk Pak Melvin, Pak Sandy dan Jeremy bersama keluarga mereka semua disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Berdoa untuk tim event itu Vini dan Fiona bersama keluarga diberkati. Berdoa untuk Mas Niko juga bersama keluarga diberkati. Barisan Singers, choir, Asher, Samen, sahabat kolektan, bahkan juga tim hamba Mario dan Ella bersama dengan keluarga mereka semua dalam berkat perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tinggalkan tempat ini, maka Tuhan Yesus sertai berkati. Kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Besok kami bangun dengan tubuh yang sehat sempurna. Hari Minggu kami bisa kembali beribadah, menerima setiap berkat, anugerah, kemurahan, kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan berkat, kami pulang juga pasti membawa berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan, terima berkat dari surga. Aminkan setiap kata berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu,
diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studi sekolahmu, diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikan engkau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan, pasti buat berhasil. Ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan,